Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Du Hao tidak menjawab. Dia memandang dengan serius pertempuran antara avatar berwarna darah dan naga berkepala dua. Dia tahu bahwa kalah cepat atau lambat, tapi dia tidak mau kalah. Dia ingin melihat kelemahan naga berkepala dua. Mendapatkan ledakan. Nunchaku Zijin Shenlong hancur keras di dada avatar berwarna darah, dan segera menghancurkannya. Darah terpercik dari ketinggian, dan itu sangat bau. Xiaolong melihat bahwa Rufian Dragon telah membunuh avatar, dan bergumam, aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tidak akan bermain denganmu. Bang, bang. Bayi naga melambaikan tangan emas kecil, dua tangan langsung menghancurkan kedua inkarnasi, dan darah di udara memercik, dan kemudian naga kecil menerkam langsung pada duling di udara. Du Hao berulang kali memuntahkan darah, dan tubuhnya rusak parah, tetapi mantra iblis darah benar-benar keterampilan sihir yang aneh. Tubuh darah yang ia buat tidak terlalu erat terhubung dengan tubuh, dan itu tidak sepenuhnya di luar tubuh. Menjelma, jadi dia tidak kehilangan separuh hidupnya. Meski begitu, Du Hao terkejut. Dia sudah melihat bahwa latihan kultivasi Xiaolong dekat dengan tingkat menengah urutan ke-6. Baru saat itu si kecil belum bergerak, dan sekarang dia mulai menunjukkan kekuatannya. Suara tua dan bersemangat datang dari Dujia Xuanji, Linger, kalian berdua tidak akan segera kembali, jangan berani. Chen Nan merasakan kejutan di hatinya, tidak ada keraguan bahwa itu adalah seorang lelaki tua yang dibudidayakan di level 6 atau di atas, master generasi tua keluarga Du. Dia berdiri di pintu masuk Xuanji dan berteriak di dalam, haha. Apakah kamu benar-benar berpikir Duling bisa hidup kembali? Ingin dia hidup, kecuali kamu berani mengambil risiko nyawanya dan menyelamatkannya. Pada saat ini, keempat avatar berdarah telah terbunuh oleh kedua naga, dan mereka mengejar Duling. Tapi tiba-tiba, tubuh Duling meledak ke dalam darah, dan kemudian menukik langsung dari ketinggian, dan datang ke arah Chen Nan. Ingin melewati saya tingkat ini. Mustahil, teriak Chen Nan, memegang pisau ajaib dan meretas ke langit. Namun, Duling tampaknya ingin dia menerkam, tetapi pada akhirnya dia tidak selaras, dan akhirnya menegakkan tubuh, membanting ke tanah. Kedua naga di langit tertawa keras, dan Chen Nan juga terpana di tempat itu. Ini terlalu lucu. Keindahan yang menakjubkan, terbentur di tanah dan jatuh ke tanah. Namun, pada saat itu, Chen Nan tiba-tiba terbangun, memutar pisau sihir, dan menebas dengan keras ke tanah di bawah kakinya. Tombak yang ganas memotong tanah, dan embusan darah yang besar menyembur dari celah besar. Sial. Chen Nan menebas dengan ganas ke arah pintu masuk Dujia Xuanji, melampiaskan ketidakpuasannya, dia tahu bahwa Du Hao telah melarikan diri kembali. Chen Nan, mengecewakanmu. Aku lupa memberitahumu bahwa begitu iblis darah telah dilatih hingga ke kondisi terdalam, kau bisa menggunakan metode Blood Escape dan kau sudah mencoba yang terbaik untuk menghentikanku. Suara Du Hao dari Dujia Xuanji keluar. Ah, apa darahnya 1000 mil jauhnya, tapi itu adalah pelarian bumi yang paling rendah. Zijin Shenlong berteriak di udara, juga melampiaskan ketidakpuasannya, menyaksikan pelarian Angel Heart, tentu saja itu tidak bahagia. Meskipun Duling melarikan diri sekarang, puluhan pria mati yang keluar bersamanya masih berdiri di luar Dujia Xuanji. Orang-orang ini tidak takut mati. Meskipun mereka tahu kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak, mereka semua menatap Chen Nan dengan ganas. Chen Nan kesal dengan tidak memenggal kepala Du Hao. Sekarang ketika dia melihat geng orang mati ganas, dia berteriak kedua naga di udara, bunuh aku semua orang ini. Dan, kedua naga itu mencemooh pada saat bersamaan, jelas mereka tidak bisa memandang rendah orang-orang ini dan enggan untuk memulai dengan mereka. Zijin Shenlong tertawa dan berkata, hal kecil ini harus diserahkan kepada Xiao Bu. Pada saat ini, Phoenix kecil menjuntai tidak jauh, dan setelah mendengar kata-kata Zijin Shenlong, ia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bajingan tua itu mulai melakukan pekerjaan ideologis dan berkata, jika Anda ingin mengikuti kami, Anda harus melihat banyak hal yang membunuh dan membunuh, jadi saya harus melatih Anda terlebih dahulu. Bagaimana cara melatihku? Phoenix kecil bertanya dengan takut-takut. Bajingan tua itu tersenyum tanpa sengaja, pembunuhan dan pembakaran akan dimulai dari bayi, dan sekarang Anda harus menunjukkan kinerja Anda. Xiao Do menggelengkan kepalanya dan berbisik, tapi, aku tidak mau. Tidak apa-apa, kamu akan datang perlahan-lahan. Bajingan tua itu selesai, membungkus Phoenix kecil dengan kekuatan naga, dan kemudian melemparkannya ke dalam pengepungan orang-orang mati. Anak-anak dari keluarga Du semua mengakui ini sebagai burung dan burung Phoenix. Meskipun masih sangat muda, tidak ada yang berani sembarangan, dan menyerang dengan energi pedang dan kekuatan telapak tangan. Phoenix kecil ketakutan dan berteriak, tolong, bantu. Itu berteriak dan terbang di udara, tepat saat hal-hal mengerikan terjadi, Phoenix kecil yang ketakutan, 1 minggu kemegahan muncul dari seluruh tubuh. Lampu menyala dan api menyala muncul ke segala arah, menutupi semua anak-anak keluarga Du. Apa? Tolong aku. Ada teriakan di tanah. Untuk sesaat, tidak ada lagi kehidupan yang tersisa di pintu keluar Dujia Xuanji. Semua anak-anak Dujia dibakar sampai mati, dan tidak ada residu yang tersisa, hanya menyisakan bumi yang cemas. Naga berkepala dua dan Chen Nan tertegun. Api kecil ini terlalu kuat. Bahkan batu-batu di tanah dibakar menjadi debu. Berapa lama ia dilahirkan sekarang, kekuatan seperti apa setelah tumbuh dewasa? Gelar. Teman-teman, kemana semua orang pergi? Bagaimana mereka semua kehabisan? Phoenix kecil menutup matanya ketika dia ketakutan.
Sekarang ketika dia membuka, dia menemukan semua orang menghilang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kedua naga itu benar-benar terdiam. Pada saat ini, desahan datang dari Dujia Suanji, dan sebuah suara tua datang melalui pintu ruang dan waktu. Chen Nan, karena Anda telah menemukan tempat ini, mengapa tidak masuk dan berbicara? Anda tidak ingin tahu bahwa orang tua Anda 10.000 tahun yang lalu benda. Petik 2. Tentu saja aku ingin tahu, tetapi apakah kamu benar-benar tahu? Jangan membuatku bodoh, tidakkah kamu hanya ingin membujukku, tetapi triknya sangat mengerikan. Penutupan jangka panjangnya membuat kamu semua barang antik tua menjadi bodoh. Chen Nan dorong kembali dengan tidak ramah. Oh, pria tua itu tidak marah dan tersenyum, karena kamu tidak masuk, bagaimana kamu bisa membalas dendam di luar? Kamu harus tahu bahwa keluarga Du kita akan menemukan jalan keluar dari kemiskinan. Setelah barang-barang lama kita dilepaskan, kamu pasti akan mati. Petik 2. Orang tua itu tersenyum tipis, tetapi Chen Nan mendengar niat membunuh yang mendalam. Jangan bermimpi, apakah itu legenda bahwa kunci untuk menyelesaikan masalah keluarga Du adalah aku? Selama aku tidak masuk, bisakah kamu keluar darinya? Bisakah kamu mengandalkan juniormu? Hei, jika kamu diterima, sekarang mereka ada di hadapanku, daripada semut masih lemah, dan salah satunya akan membunuhku. Aku ingin mengandalkan Tuan Fraksi. Lalu kau bermimpi, jika mereka tahu bahwa hanya aku yang bisa masuk, mereka akan bisa menyelesaikan krisismu. Aku takut pikiranmu akan sepenuhnya musnah, apakah keluarga yang kuat, ambisius akan lahir. Petik 2. Ada keheningan di dalam, dan Chen Nan tahu bahwa dia telah mengenai kunci mereka. Du Yu, yang telah dipenggal kepalanya sebelumnya, secara tidak sengaja mengatakan bahwa dia membutuhkan darahnya untuk mengangkat kutukan keluarga Du. Sekarang tampaknya benar, jika keluarga Du ingin keluar dari masalah, itu benar-benar membutuhkan dia. Melihat alam Dujia mendalam tenang, Chen Nan tertawa dan berkata, jangan berpikir bahwa aku tidak akan bisa berurusan dengan Anda jika saya tidak masuk. Sekarang, saya akan memotong sumber aura Anda, dan tidak ada penambahan aura. Jika sulit untuk didukung, saya melihat bagaimana Anda tetap di dalamnya. Petik 2. Karena itu, Chen Nan dengan cepat membuka dunia batinnya dan terbang, duduk bersila di bawah pohon Dewa Dingdi. Zijin Shenlong pernah melihat dengan matanya sendiri bahwa Chen Nan menggunakan dunia batin untuk menarik roh dari segala arah. Ada benda suci seperti pohon dewa yang tetap, dan kecepatan menyerap aura dapat dijelaskan. Aku mengandalkan ini. Bocah ini benar-benar cukup untuk berbohong, di sini untuk mengorbankan dunia batin, setara dengan merampok kehidupan Dujia Suanji. Chen Nan berteriak di langit bagian dalam, lihat, letakkan kura-kura basalt Anda. Saya ingin membiarkannya membuka zona kacau. Jarang memiliki kesempatan seperti itu. Saya ingin berkorban baik di tempat ini dengan aura seperti itu. Dunia batin. Petik 2. Aku mengandalkanmu, nak, kau begitu kejam, terlalu berbahaya. Ini adalah modelku. Wow haha, aku suka itu. Zijin Shenlong terbang ke dunia batin, dan memberikan cangkang kura-kura besar kepadanya. Setelah menurunkannya, kura-kura tua itu mulai memecahkan kekacauan di bawah perintah Chen Nan. Phoenix kecil terbang masuk dan mendarat di bahu Chen Nan, menatap Xuan Wu Turtle dengan rasa ingin tahu. Bayi naga terlihat seperti itu, bercokol di sebelah Chen Nan, hal kecil tahu bahwa aura itu kaya sekarang, dan benar-benar mulai menindaklanjuti untuk berlatih. Zijin Shenlong melambung di dunia batin, dan akhirnya bosan di pegunungan Taihang. Pohon Dewa Dingdi membunyikan, lalala, semburan cahaya hijau menyala, dan aura langit dan bumi di segala penjuru berkumpul dengan cepat menuju langit bagian dalam dan bumi Chen Nan. Ini adalah perampokan telanjang. Ini hanya pendarahan darah untuk realem Dujia mendalam, dan dengan panik menambahkan nutrisi ke dunia batin Chen Nan. Bagi keluarga Du, trik Chen Nan yang tak tahu malu terlalu kejam. Orang tua di Dujiak Xuanji yang berbicara dengan Chen Nan hanya memberikan raungan marah, dan gunung Taihang yang bergetar gemetar, tetapi dia tidak punya cara untuk melakukannya. Penyu basalt dengan rajin menghancurkan zona kacau, Chen Nan juga melambaikan pisau sihir maut dan memotong terus-menerus, dan pohon dewa bumi terus bergetar untuk mengumpulkan surga dan aura bumi. Dapat dikatakan bahwa Xiao Tiandi menjarah dunia luar dengan kecepatan, gila, dan teror. Reiki. Hanya dalam 3 hari, beberapa gunung besar di luar telah layu, tetapi Chen Nan tidak punya niat untuk berakhir, dan terus memperluas dunia batin, dan terus-menerus memperkaya dan memperluas ruang kecil ini dengan Reiki. Tuhan berkata, ini luar biasa. Baby Long melihat adegan itu untuk pertama kalinya, dan hal-hal kecil terus berseru. Phoenix kecil juga dengan aneh mengedipkan mata dan Feng, memperhatikan semua ini. Setengah bulan kemudian, selain perlahan berkembang, dunia kecil ini memiliki beberapa perubahan kecil setiap saat, dan secara bertahap ada lebih banyak serangga di antara bunga dan rumput di rumput, dan kemudian lebah terbang di atas bunga. Tanda-tanda kehidupan di dunia kecil ini menjadi semakin jelas, Chen Nan sangat bahagia, dan kemudian berlari keluar dan menangkap beberapa kelinci untuk disimpan di dalam. Bayi naga yang keras kepala itu berkedip, matanya terbang dengan rengekan, dan akhirnya menangkap beberapa rubah roh. Siap untuk menyaksikan ras rubah kelinci. Ruang terlalu kecil, untuk menghindari hilangnya kelinci, Chen Nan harus menyewa beberapa rubah roh. Phoenix kecil sangat berjasa, dan kicauan yang lembut menarik sekelompok burung, tetapi sayangnya, dia terpana oleh air liur naga. Pada hari ke-20, gunung-gunung di sekitar lebih dari 2 lusin mil berubah menjadi kuning, tetapi Chen Nan tidak bermaksud menutup.
Pada saat ini, keluarga Du benar-benar terengah-engah. Ada kekurangan serius aura di alam mendalam untuk waktu yang lama, yang telah menyebabkan dampak tertentu di dalam. Gunung dan dataran di dalam sedikit menguning. Pada hari-hari ini, banyak tuan dari keluarga Du menahan napas di dalam hati mereka. Pendekatan Chen Nan benar-benar menjijikkan, memaksa mereka untuk menjadi gila, dan banyak tuan generasi yang lebih tua memiliki latihan yang membanggakan, tetapi mereka tidak berguna. Takeshi, Chen Nan, bisakah kamu membicarakannya? Penatua keluarga Du datang ke pintu keluar Suanji lagi, memanggil Chen Nan dengan keras. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku harus mengambil waktu untuk mengorbankan dunia batinku. Jarang memiliki tempat yang sangat berharga dengan aura yang luas. Chen Nan langsung menolak. Tahu, kamu harus mengerti bahwa kita berdua berada dalam situasi yang tak berujung. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, tidak ada omong kosong sama sekali. Dua orang tua diam, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Mereka telah mengkhianati keluarga Chen untuk waktu yang lama, dan kedua belah pihak telah saling menentang, dan mereka telah beraksi berkali-kali, lebih dari sekali menempatkan Chen Nan dalam kematian, mencoba membawa tubuhnya kembali ke Dujia Suanji. Apakah bermanfaat untuk mengatakan lebih banyak sekarang? Ingin bernegosiasi hanya ketinggalan zaman. Setelah keheningan yang lama, Tuan Du akhirnya memikirkan sesuatu dan berteriak, Chen Nan, kamu bermain dengan api. Saya pikir Anda seharusnya merasakan bahwa ada suasana yang mengerikan di alam Suan kami. Jika Anda menghancurkan Dujiak Suan kami, keseimbangan dunia, saya khawatir Anda harus membayar harga kehidupan untuk ini. Petik 2. Chen Nan terkejut dan sejak datang ke sini. Bukan hanya dia, bayi naga, naga bajingan, dan burung phoenix kecil telah merasakan keberadaan mengerikan yang begitu kuat dan tak terbayangkan. Jika Anda tidak menggunakan hati untuk merasakan, mungkin sulit untuk dideteksi, tetapi semakin Anda merasakannya, semakin Anda tidak dapat membantu gemetaran. Perasaan depresi sangat tidak nyaman, dan jantung seperti gunung besar. Aku benar-benar tidak berharap bahwa keluargamu benar-benar menghasilkan karakter, bahkan dengan perilaku kultivasi yang mengerikan, apakah dia masih tidur? Kamu mungkin juga membangunkannya, biarkan dia mencobanya, bergegas keluar dan bunuh aku. Dalam hal kultivasinya, saya pikir apakah itu mengutuk atau melarang, saya khawatir itu sulit baginya. Petik 2. Chen Nan agak gelisah, dan dia benar-benar takut bahwa pihak lain akan melakukan hal yang sama, tetapi dia merasa bahwa keberadaan mengantuk yang kuat tampaknya bukan milik keluarga Du karena napas mereka benar-benar berbeda. Para penatua keluarga Du mendengus keras, dari mana mereka bisa mendengar dendam dan dendam. Dia benci, Anda mungkin merasa dan menduga bahwa lelaki kuat yang sedang tidur itu bukan milik kita. Orang-orang, karena itu yang terjadi, izinkan saya menjelaskan. Dia adalah salah satu pengikut penting dari pertempuran Chen, ayahmu yang penuh kebencian. Karena keberadaannya itulah yang menjadi penghalang utama yang membatasi kita untuk keluar dari dunia yang mendalam ini. Petik 2. Dia adalah bagian penting yang ayahku menahanmu. Orang seperti apa dia? Salah satu tuan tua keluarga Du, sulit untuk keluar dari salah satu misteri keluarga. Du Suanji, dan Chen Nan merasakan ledakan ketegangan ketika dia berdiri. Lagi pula, semua ini dilakukan oleh ayahnya. Tentu saja, pria ini sangat terkenal, dan dikatakan di dunia manusia, yaitu dunia abadi, dan keberadaan yang tak terkalahkan. Dari nada suara orang tua Du, dia bisa melihat kekagumannya. Dia tidak berdaya. Ketahuilah bahwa keluarga Du kami telah diwarisi selama ribuan tahun. Dalam waktu yang lama ini, pasti akan ada beberapa bakat yang mengejutkan. Ada lebih dari 1 atau 2 orang yang telah dilatih untuk mencapai ranah dewa abadi. Dibandingkan dengan orang-orang. Petik 2. Chen Nan benar-benar sangat terkejut kali ini. Ayahnya bahkan menemukan orang seperti itu. Karakter Bulis bergegas ke Jiu Chongtian untuk menekan keluarga Du. Ini benar-benar menakjubkan, tetapi ia memiliki beberapa keraguan. Apakah ayahnya memiliki kemampuan yang hebat? Siapa itu? Chen Nan tidak bisa membantu tetapi mendesak. Surga. Du hanya mengucapkan 2 kata, tapi itu membuat telinga Chen Nan berdengung. Ini luar biasa baginya. Pria ini ternyata adalah iblis surgawi yang legendaris, tetapi di zaman kuno, keberadaan 3 alam dan 6 dao yang tak terkalahkan telah digemakan. Dikenal sebagai iblis pertama di dunia. Gila, tidak mungkin. Chen Nan secara langsung menyangkal bahwa kemampuan ayahnya begitu kuat sehingga dia tidak begitu besar untuk memperbudak iblis surgawi. Lebih jauh lagi, bagaimana bisa karakter seperti setan diperbudak? Bahkan jika mereka bukan musuh dan lebih suka mati dalam pertempuran, mereka tidak akan mengalami penghinaan. Namun, Chen Nan segera memikirkan kemungkinan, mengatakan, sekarang iblis sudah menjadi gelar. Setelah menghilangnya generasi iblis pertama, ada beberapa generasi iblis di belakang. Orang di alam mendalam Anda generasi iblis apa? Petik 2. Generasi pertama, iblis pertama yang nyata di dunia. Kata-kata lama orang tua Du membuat Chen Nan tertegun lagi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ayahku menggunakan iblis? Kamu, kebohongan ini terlalu besar. Betapa mengerikan ayahmu, kamu tidak bisa membayangkannya, karena kamu meninggalkan era itu sebelum waktunya, dan kamu belum benar-benar melihat kekuatan magisnya untuk menghalangi dunia. Selanjutnya, di dunia kita yang mendalam Demon Surgawi bukan orang yang lengkap, dia hanya kepala Demon Surgawi dalam keadaan semi disegel. Dan ayahmu tidak memiliki kewajiban untuk membuat Demon Surgawi, baru saja mencapai persetujuan dengan kepala ini. Petik 2.
Apa? Ini, sepertinya ini. Kepala iblis ada di sini. Chen Nan benar-benar terkejut. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu yang jauh, iblis pernah bekerja dengan Dewa Cahaya Barat dan yang lainnya untuk melawan keberadaan yang kuat yang tak terbayangkan. Dewa Cahaya runtuh dan mati, sementara Dewa Timur menghilang dalam pertempuran itu. Belakangan, ada desas-desus bahwa tubuh iblis terkoyak dan dibagi menjadi 3 wilayah. Chen Nan tidak meragukan legenda ini, karena dia mendapatkan tangan kiri Tianmo yang tersegel. Dia tidak pernah berpikir bahwa kepala Tianmo ada di sini. Hanya satu kepala yang mengagetkan Tuan Dujia Xuanji. Betapa mengerikan iblis kuno yang tak terkalahkan ini. Bahkan jika jenazah dibagi oleh orang-orang, potongan-potongan jenazah yang rusak sulit untuk binasa selama ribuan tahun, dan anggota literatur yang mendidih memiliki pengetahuan spiritual yang kuat yang sulit untuk binasa setelah semua risiko. Layak menjadi iblis pertama di dunia. Chen Nan memikirkan wanita misterius di Yurui yang telah mengatakan sesuatu. Setelah kepala iblis menembus segel hari itu, ia akan terbang ke dunia peri dan perlahan-lahan bersatu kembali dengan tubuh iblis, dan kemudian iblis akan beregenerasi. Tampaknya Tianmo masih enggan untuk mengatur ulang tubuh Tianmo. Saya khawatir masih ada konspirasi di dunia manusia. Saya tidak tahu kesepakatan apa yang dicapai dengan ayahnya. Parendu berkata, sekarang kamu akhirnya mengerti, bukan hanya keluargaku di Xuanji. Jika kamu terus menjarah langit dan bumi, dan membuat Xuanji kita tidak seimbang, kamu bisa mengganggu Tianmo. Ketika dia bangun dari tidur nyenyak, ternyata kamu telah mengganggu dormansinya, yang pasti akan mengarah pada balas dendam yang mengerikan. Meskipun dia hanya seorang kepala, dia tidak dapat menemukan lawannya di dunia. Petik 2. Chen Nandao, lebih baik mengganggu iblis-iblis surgawi. Saya hanya ingin bertanya kepadanya tentang hal-hal ribuan tahun yang lalu. Lagi pula, saya tidak bisa mendapatkan berita berguna dari Dujiako Anda. Kamu terlalu naif. Perjanjian antara kepala iblis dan ayahmu hanya untuk digunakan bersama. Adapun apakah kamu adalah putra dari Perang Chen, kamu tidak akan mendapatkan perlakuan preferensial sedikit pun. Hanya satu orang yang memprovokasi dia akan mati-mati. Petik 2. Yah, aku akan terus berjalan dan mencobanya. Kamu, Parendu kesal dan berkata, baiklah, biarkan aku memberitahumu pesan lain. Kamu adalah pelengkap terbaik dari Heavenly Demon. Jika kamu menyadarinya, kamu pasti akan mati di Feng Mopo di Xuanji. Sejauh ini, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Jika Anda ingin melanjutkan, saya tidak akan berhenti lagi. Setelah kematian tragis Anda oleh iblis surgawi, kami tidak akan pernah bisa keluar dari dunia yang mendalam ini selamanya. Petik 2. Chen Nan benar-benar tenang olehnya, karena dia punya firasat buruk di hatinya, dia selalu merasa bahwa keberadaan mengerikan Dujia Xuanji mungkin memberinya ancaman yang kuat. Dalam 10 hari berikutnya, Chen Nan menutup dunia batin dan memberi Dujia Xuanji periode istirahat dan pemulihan untuk menghindari semua vegetasi di dalam layu. Tetapi setelah 10 hari, ia mulai menjarah esensi lagi, membuat Dujia Xuanji sangat tertekan. Chen Nan merasakan sedikit amarah, betapa kuatnya keluarga Du, bahkan jika mereka telah berkembang selama ribuan tahun, hari-hari ini bukan dia. Itu telah terjebak di sarang tua, dan mereka telah merampas mereka dari semangat alam yang sangat besar. Tidak ada cara untuk membuat mereka depresi. Ini benar-benar pergantian Feng Shui. Belum lama ini, keluarga Du terus mengirim orang untuk melingkari dan menekan Chen Nan. Sekarang keluarga Nuo benar-benar dipaksa olehnya di sarang lama, dan tidak ada kekuatan untuk mengubahnya, bahkan jika ada dunia di dalamnya. Para ahli juga tidak memainkan peran sama sekali. Dengan cara ini, Chen Nan tinggal di luar Dujia Xuanji selama 3 bulan, dibagi menjadi beberapa periode waktu, membesarkan Dujia Xuanji untuk periode waktu tertentu, dan kemudian membunuh periode waktu, yang menyebabkan orang-orang hati Dujia membengkak, tetapi tidak mungkin. Sekarang Dujia Xuanji tidak lagi seperti 3 bulan lalu, seperti negeri dongeng, sebagian besar vegetasi di dalamnya telah layu, seperti akhir musim gugur telah datang. Ini dapat dianggap sebagai mukjizat dalam kalender kultivasi. Seorang pria muda yang dianggap tak terkalahkan, hampir menggulingkan dunia yang dalam, benar-benar anomali. Tentu saja, ini terutama karena kepemilikan benda-benda suci Chen Nan seperti Dingdi Gatri, yang dapat membantunya menjarah aura keluarga Du, dan penguasa asli keluarga Du tidak bisa keluar untuk menghentikannya. Kali ini panen Chen Nan sangat besar. Dunia batinnya melebar hingga radius 600 kaki. Tidak hanya ada bunga dan rumput, tetapi juga kehidupan kecil seperti lebah dan kupu-kupu. Itu menjadi lebih dan lebih seperti dunia nyata. Pada saat yang sama, kultivasinya telah mendapat manfaat dari perluasan dunia batin, dan telah membuat kemajuan besar, dan hanya berjarak 1 baris dari tingkat menengah ke-6. Namun, dia harus mundur, karena Dujiaxuan Realm sedang tidur dengan Heavenly Demon, meskipun itu hanya kepala, tetapi memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Jika dia membangun trik iblis pertama di dunia ini, dia takut jatuh ke dunia kerusuhan. Keluarga Du akhirnya mengirim Chen Nan pergi seperti dewa wabah. Pengalaman ini membuat mereka sangat malu dan kesal. Meskipun para tetua dalam keluarga memiliki banyak tuan, mereka tidak bisa saling membantu. Strategi baru dimasukkan dalam agenda, dan sekarang harapan mereka yang paling mendesak adalah untuk menangkap Chen Nan dan membuka generasi master yang lebih tua. Pada saat yang sama, keadaan Duling membuat generasi master yang lebih tua berpikir secara mendalam.
Ketika kekuatan kedua saudara dan saudari ini dipisahkan, mereka berada di negara bagian kelima, dan mereka dapat dengan aman masuk dan keluar dari alam yang sangat besar. Namun, di luar realem mendalam, kekuatan saudara dan saudari dapat digabungkan untuk menjadi master urutan ke-6. Ini adalah kartu truf terbesar yang bisa dikirim oleh keluarga Du, jika tidak dilakukan, biaya terlalu besar. Generasi tua dari keluarga Du tidak akan benci membuat beberapa orang ini, atau mereka langsung pergi ke medan perang. Meninggalkan Dujia realem dengan cara ini, meskipun agak disesalkan, Chen Nan juga harus melakukannya, dan tinggal di sana tidak akan membunuh generasi Dujia yang lebih tua, karena kepala iblis adalah bahaya tersembunyi terbesar. Dia diam-diam membuat keputusan, tidak menginjakkan kaki di sini sampai kekuatannya tidak cukup. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari sebulan, Chen Nan membawa dua naga untuk berkumpul di antara gunung dan sungai yang terkenal, karena tempat yang tidak dapat diakses ini memiliki lebih banyak aura dan paling cocok untuk budidaya. Chen Nan berencana untuk melakukan perjalanan ke benua barat lagi. Dia ingin menjelajahi jejak kaki yang ditinggalkan oleh Yu Xin 5000 tahun yang lalu. Dia ingin menemukan pedang naga besar yang hilang di barat. Pedang naga legendaris dikenal sebagai harta karun di antara harta karun itu, hanya prajurit ajaib ini yang bisa memberinya kekuatan besar. Dia memutuskan untuk menemukan tangannya sesegera mungkin. Saat ia berlatih ke selatan pada saat ini, ia perlahan-lahan menuju ke barat, dan tanpa sadar datang ke 100.000 gunung di daerah tengah benua Tianyuan. Tempat ini tidak jauh dari nama kejahatan. Tepat di dekat kota dosa, Chen Nan melihat langit di atas arah Akademi Kamikaze, dan beberapa tokoh lainnya bertarung dengan sengit. Oh, membangkitkan naga, hari ini terlalu hambar, dan akhirnya ada pertarungan untuk bertarung. Piggy Dragon bergegas maju terlebih dahulu. Chen Nan mengikuti Xiao Long dan Xiao Feng Huang. Terbang di atas Akademi Kamikaze, Chen Nan terkejut, karena dia melihat seorang kenalan yang ternyata adalah iblis besar yang telah menghilang selama beberapa hari, penguasa yang hampir tak terkalahkan dalam pertempuran di Istana Chu. Pada hari itu, iblis itu menunjukkan kekuatan gaib yang besar, dan ia mampu menyegel dirinya sendiri dan membuka segel dirinya sendiri, menyerang musuh yang kuat dengan bantuan hukuman surga, dan posturnya yang hampir tak terkalahkan masih sangat mengejutkannya. Kemudian, setelah Yurui dan sosok setan Dewa Taiji bergegas ke huru hara, medan perang bergeser dan iblis besar menghilang. Bahkan Duanmu, yang berpartisipasi dalam pertempuran ini, tidak tahu hasil akhirnya, karena dia hanya mengirim avatar dan gagal bertahan sampai akhirnya dia dievakuasi. Kenapa dia tidak mengejutkannya ketika dia melihat iblis itu tiba-tiba? Jelas, naga bajingan itu juga melihat iblis besar, dan bajingan tua itu, yang tidak takut terhadap bumi, membeku dalam bentuk dan menolak untuk mengambil langkah lebih jauh. Pertempuran di udara sangat sengit, setan yang hebat memiliki satu musuh dan dua lawan, tetapi tidak pernah jatuh. Saya belum pernah melihatnya dalam waktu yang lama. Gaya iblis besar masih seperti dulu. Itu adalah gaya yang kuat, menunjukkan statusnya yang tak terkalahkan. Ia tidak bergerak seperti Taisan, dan seperti Guntur. Namun, kali ini dua penentang iblis juga tidak biasa. Seorang pria paruh baya dengan rambut hitam panjang dan lengan berkibar, terlihat seperti peri, dan ada temperamen berdebu di seluruh tubuhnya. Lawan Damo yang lain bahkan lebih mengejutkan, ini sebenarnya adalah malaikat bersayap 6 dengan 3 pasang sayap putih. Jelas ini adalah malaikat tingkat tinggi dan dewa barat dengan kekuatan 7 level. Apa yang sedang terjadi? Malaikat tingkat tinggi telah muncul kembali di dunia manusia, yang luar biasa. Chen Nan menghela nafas. Dia memperhatikan bahwa pria oriental dengan rambut hitam ganas dan janggut panjang, yang memiliki pertempuran sengit dengan setan besar, bahkan sebanding dengan kekuatan Serapim. Jelas, dia juga memiliki kekuatan tingkat peri. Apakah ini dewa dari alam bawah bagian timur? Serapim secepat kilat, bergerak terus-menerus di udara, meninggalkan jejak Afterimages. Dia benar-benar instan dan tidak perlu menyanyikan mantra sama sekali. Selain itu, dia memiliki cahaya suci di tangannya dari waktu ke waktu, menakutkan. Seluruh langit penuh dengan bayangannya, meluncurkan serangan kekerasan dan cepat pada iblis besar. Api menyala-nyala mengubah langit menjadi merah, yang jelas merupakan sihir yang dilarang dari pemadam kebakaran, tetapi iblis itu seperti berlian menyala, dan dia tidak takut akan itu. Dengan telapak tangannya, api yang berkobar itu tersebar. Pria paruh baya dengan janggut hitam panjang juga sangat ganas dalam serangan, dan semua guntur telapak tangan tampaknya meledakkan langit, terus-menerus membombardir, dan pada saat yang sama mengendalikan pedang terbang untuk meretas iblis terus-menerus, gerakannya ganas dan dunia bergoyang. Langit yang kacau itu bergetar hebat. Oh, tongkat dewa besar sudah menyala, ketiga orang ini terlalu kuat. Seru naga bayi, pergi, ayo pergi ke kampus untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Chen Nan memimpin dan terbang ke bawah. Tak terhitung orang di Akademi Kamikaze di bawah ini memandang ke atas dan menyaksikan perang. Ketika Chen Nan mengambil 2 naga dan 1 episode Little Phoenix lewat, terdengar seruan seru. Banyak orang mengenalinya, lagi pula dia sudah lama tinggal di sini. Chen Nan datang langsung ke kantor wakil dekan dan mendapati lelaki tua pengkhianat itu berdiri di halaman juga menonton pertempuran. Tampaknya terkejut melihat dia tiba-tiba mendarat. Bocah bau itu benar-benar terbang, dan aku belum melihatnya dalam lebih dari setengah tahun, tetapi dia telah naik ke tingkat ke-6, yang benar-benar luar biasa. Hei, beruntung, aku tahu segalanya tentang kamu. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Generasi muda dari keluarga Du dan Li benar-benar musnah olehmu.
Sekarang lawanmu telah menjadi generasi yang lebih tua dan benar-benar memasuki ranah Master Suanji. Selamat, Wakil Dekan menghela nafas, tetapi kamu akan menghadapi tekanan yang lebih besar di masa depan, lagi pula, musuh akan lebih kuat. Yah, aku tahu. Chen Nan bertanya, apa yang terjadi di udara, apa yang terjadi? Yah, serangkaian peristiwa besar terjadi baru-baru ini di Akademi Kamikaze. Aku tidak berharap untuk menarik beberapa raksasa super. Dekan menjelaskan perlahan, Akademi Senfeng telah melakukan penelitian misterius, yaitu, proyek penciptaan Tuhan, di mana wakil-wakilnya juga mengambil darah dari Chen Nan. Studi besar dan misterius ini akhirnya membuat terobosan besar belum lama ini. Sayangnya, beberapa produk eksperimental menarik hukuman alami yang menyebabkan terjadinya penglihatan, seolah-olah beberapa pembudidaya akan naik pada saat yang sama. Lebih buruk lagi, ada hukuman percobaan selama berhari-hari setelah itu yang telah menyebabkan kekacauan besar. Banyak orang salah mengira bahwa kota dosa telah terbang selama berabad-abad. Anda harus tahu bahwa ada hubungan yang tak terpisahkan antara alam surga dan alam manusia. Hal yang tidak biasa ini sebenarnya telah membangkitkan perhatian surga timur dan barat. Akibatnya, para dewa rahasia telah dikirim untuk menyelidiki. Mendengar ini, Chen Nan benar-benar kaget dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, kamu juga benar-benar ingin memproduksi secara massal dewa-dewa peri. Jika kamu tidak bisa melakukannya, ini adalah perang peri. Wakil kepala berkata, ya, kami hanya melakukan penelitian. Tapi Chen Nan tidak mempercayainya, dan sekarang tampaknya ada banyak rahasia Akademi Kamikaze. Wakil Dekan melanjutkan, jika langit terlalu dekat, mungkin kita tidak dapat menghasilkan banyak dewa peri, tentu saja, Anda akan membutuhkan darah. Chen Nan benar-benar terpana oleh kata-kata pria tua berbahaya di depannya. Eksperimen Akademi Kamikaze terlalu gila. Sekarang peri dan malaikat tingkat tinggi tertarik ke dunia. Saya khawatir akan ada kekacauan besar di dunia. Sekarang telah benar-benar memasuki era perang hitam. Orang tua yang sudah mati itu tidak terlalu memukulku, dan hantu itu tahu apa yang akan kamu lakukan. Chen Nan tidak ingin memberikan darah ke Akademi Senfeng lagi. Kali ini, selain acara penciptaan Tuhan, itu juga karena badai malaikat jihadis. Malaikat yang menyelinap ke dunia tengah di barat menjarah beberapa wanita, tetapi akhirnya dikonfirmasi bahwa mereka bukan malaikat yang bereinkarnasi. Beberapa orang di alam surga barat tidak menyerah, dan terus memperhatikan beberapa wanita berprestasi di timur. Beberapa dari mereka menjadi fokus perhatian, termasuk Oriental Phoenix yang belum dijarah. Dua malaikat tingkat menengah telah datang ke Akademi Kamikaze 3 kali berturut-turut, tetapi segera setelah mereka mendekat, Tuan misterius itu menyerang, menyebabkan mereka kembali 3 kali tanpa hasil. Belum lama ini, kebangkitan darah Phoenix di Phoenix Timur, dan penglihatan tentang surga dan bumi yang disebabkan oleh mereka, terdeteksi oleh para malaikat, membuat mereka percaya bahwa dia pastilah reinkarnasi dari para malaikat perang suci. Serapim adalah kandidat senior yang diam-diam dikirim oleh alam surga barat. Selain menjelajahi awal dan akhir acara penciptaan Tuhan, ia juga memikul tugas penting untuk memimpin malaikat jihad kembali. Pria paruh baya dengan rambut hitam panjang dan jenggot panjang adalah peri yang dikirim oleh rahasia alam celestial timur untuk turun untuk menyelidiki peristiwa anomali baru-baru ini di kota Sin. Akibatnya, orang-orang di alam surga meremehkan kekuatan kota jahat. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah tempat suci di daratan. Banyak tuan yang disembunyikan di sini. Para tuan di dunia manusia tidak harus sebaik dewa-dewa peri. Kalimat ini akhirnya diartikan di sini. Orang-orang yang dikirim oleh surga telah diblokir oleh karakter misterius beberapa kali, dan kota kejahatan yang bising telah penuh dengan badai baru-baru ini. Selain itu, baru hari ini, iblis misterius tiba-tiba muncul di kota dosa, dan dengan cepat menemukan peri dan malaikat yang bersembunyi di sini. Kata-kata Damo sangat sederhana, Xian Fan tidak saling mengganggu, ini adalah aturan yang ditetapkan, dan pelanggar tidak memiliki amnesti untuk dibunuh. Dengan cara ini, Damo dan dua karakter dari ranah bertarung. Wakil kepala berkata, pasti ada orang misterius yang membawa setan besar ke sini. Kita tidak tahu siapa itu, tetapi haruslah seorang ahli yang tahu setan besar dan mengetahui detailnya. Detail Damo. Apa detail Damo? Tanya Chen Nan bingung. Di mata wakil dekan, ada dua lampu yang indah, mengatakan, jangan meremehkan dunia manusia kita sendiri. Ada banyak tuan yang bersembunyi di dunia kita sendiri, yang tidak lebih lemah dari peri surga. Legenda, dunia manusia kita di setiap era dunia, ada seseorang yang dikenal sebagai penjaga dunia, dan ada penegak hukum yang tak terkalahkan, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Saya curiga iblis besar itu mungkin menjadi penjaga dunia manusia, atau berubah. Jadilah penegak hukum di era ini. Petik 2. Yah, Paman Long sudah mendengar ini sebelum ribuan tahun yang lalu. Seharusnya ada penjaga dan penegak hukum di dunia. Chen Nan mendengar hal semacam ini untuk pertama kalinya, dan merasa bahwa alam manusia benar-benar rumit. Ada alam metafisik di luar dunia yang vulgar, dan banyak karakter yang mengolah kesabaran menolak untuk naik ke alam surga. Mereka selalu tinggal di dunia. Terlebih lagi, dia samar-samar merasa bahwa wakil dekan selalu tampak menekankan kata kita di dunia manusia kita. Apakah masih ada konflik antara dunia manusia dan surga? Siapa saja wali dan penegak hukum yang dipilih? Warisan macam apa ini? Memikirkan hal ini, Chen Nan tiba-tiba memikirkan setan gila dari alam Li Jiaxuan. Ini jelas merupakan eksistensi yang langka di alam surga, tetapi ia menolak untuk menerobos kekosongan dan memasuki alam dewa abadi.
Apakah itu penjaga dan penegak hukum seperti dia dipilih oleh sekelompok barang antik seperti dia? Jika ini masalahnya, dunia manusia tampaknya tersebar, tetapi sebenarnya ada sejumlah kekuatan yang kuat dan menakutkan di belakangnya. Pada saat ini, pertempuran sengit di udara berakhir, dan iblis besar benar-benar memiliki keterampilan, dan dia bahkan memanggil pedang darah besar. Membom, mengejar Serapim, dan dia dengan cepat keluar dari pengepungan dan menyegel kembali dirinya. Cenan bangkit dari langit, seperti embusan angin, menyapu langit, dengan cepat membuka dunia batin, benda langit dikumpulkan, dan kemudian menutup pintu ruang, menukik ke bawah. Naga bajingan itu sangat bersemangat, dan bayi naga itu penuh dengan bintang-bintang kecil. Keduanya tahu artinya. Hanya Phoenix kecil yang bingung dan memandang Cenan dengan bingung. Wah, ini cukup cepat untuk memulai. Wakil dekan berkata, semua orang tahu bahwa ada hal-hal baik di peri, tetapi tidak ada yang memilikimu dengan kulit tebal, jadi aku ingin sekali mengambilnya. Yah, lebih tebal darimu, tentu saja tidak terbang. Petik 2. Dan, boom, aku tidak tertarik dengan pedang terbang, senjata sihir, Del. Aku akan melemparkannya langsung kepadamu nanti. Dekan berkata, tidak, berikan saja tubuhnya. Aku akan menggunakannya untuk karir penelitian kami yang hebat. Apa? Jeritan-jeritan datang dari langit yang tinggi, dan malaikat bersayap 6 terbelah oleh Dewa Guntur yang diturunkan oleh surga. Pada saat yang sama, pedang darah iblis besar juga bergoyang seperti gelombang darah, dan menebangnya hujan deras. Ketika mayat Serapim akan jatuh ke tanah, Chen Nan beraksi lagi, bergegas ke langit, membuka dunia batin, menerima tubuh, menutup dunia batin, dan kembali, semuanya dalam sekali jalan. Dua dewa di langit terbunuh satu demi satu, dan banyak penonton di tanah segera mendidih, dan suara keributan naik ke langit. Setan besar yang tak terkalahkan perlahan-lahan mendarat dari ketinggian yang tinggi, pada saat ini, tubuhnya masih menunjukkan niat membunuh tanpa akhir, yang menakutkan. Oh, orang itu tampaknya datang kepada kita, Zijin Shenlong merasa sedikit terkejut. Chen Nan merasakan roh pembunuh yang mengerikan, dan iblis besar itu bahkan menguncinya dengan kesadarannya, yang membuatnya marah, tetapi dia tidak bisa menyusut kembali, dan tubuh Xuan Gong menjadi gila. Pisau kematian, dentang, terbang ke tangan kanannya dengan nyanyian naga yang keras. Pada saat yang sama, sebuah perisai kuno hitam besar ditempatkan di atas lengan kirinya, membuat suara gemuruh gunung yang bergetar. 7 senjata hitam melayang-layang di sekitar Cenan, tetapi tidak ada yang jelas. Bayangan hitam berdiri diam-diam di belakangnya. Senjata misterius di tangan kiri Black Shadow akhirnya mengungkapkan penampilan sebenarnya kali ini, ternyata adalah potret dengan rantai yang melekat padanya. Mungkin panjangnya 1 meter. Namun, potret itu kabur dan sulit untuk dilihat dengan jelas, tetapi rantai yang melekat padanya adalah sudah jelas, dan cambukannya sangat kuat, jika itu senjata, sungguh aneh. Damo langsung mendarat tidak jauh dari Cenan, dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Cenan merasakan tekanan yang luar biasa dan hendak mengayunkannya dengan pisau. Naga berkepala 2 juga siap bertarung. Namun, pada saat ini, energi pembunuh yang diungkapkan oleh setan besar tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Dia perlahan berjalan ke depan Chen Nan dan mengangguk, berkata, baiklah, pada usia ini, kultivasi semacam itu sudah cukup untuk dibanggakan. Jangan gugup, saya tidak jahat, saya hanya ingin mendekat dan melihat jenis kultivasi orang yang membangunkan saya. Petik 2. Chen Nan sudah bisa menebak apa yang dimaksud iblis besar dengan membangunkan. Ketika dia pertama kali memasuki makam di bawah istana dengan monster tua, atas permintaan monster tua, dia pernah mengirim kekuatan ke iblis untuk menjelajahi kenyataan. Aku tidak mau, setelah waktu itu, setan itu perlahan mulai bangun. Meskipun Chen Nan terlihat tenang di permukaan, dia sedikit gugup sekarang, dia telah melihat cara iblis besar, jika iblis besar ingin membunuh seseorang, saya takut beberapa orang di dunia ini dapat melarikan diri. Pisaumu, sudah familiar, sepertinya aku sudah melihatnya. Iblis itu menekankan tangan kanannya ke kepalanya, memperlihatkan tatapan menyakitkan. Chen Nan terkejut dan berkata, ada apa denganmu? Butuh beberapa saat bagi iblis untuk kembali normal, dengan berkata, tidak ada, kamu harus tahu berapa banyak, roh jalan iblis telah bergabung ke dalam tubuhku, dan pengetahuan rohaninya hampir menyatu denganku. Setelah penindasan yang lama, akhirnya dia masih memperhalusnya, tetapi ingatannya agak terganggu. Setiap kali dia mencoba mengingatnya, kepalanya akan sakit. Petik 2. Chen Nan benar-benar mengagumi iblis besar ini lebih, dan bahkan memurnikan jiwa yang akan bergabung ke dalamnya. Seberapa kuat akan diperlukan, setelah semua, pada saat itu Demon Dao juga penguasa tubuhnya. Aku memikirkannya, aku telah melihat pisau ini, bernama Dragon. Apa? Chen Nan menjerit, ini adalah pedang naga. Apakah itu benar-benar pedang naga? Meskipun dia sudah menebaknya dengan samar di dalam hatinya, dipastikan bahwa itu masih sangat terkejut. Pedang naga dikenal sebagai permata di antara para prajurit sihir. Ini adalah senjata suci yang telah beredar sejak zaman kuno. Ini adalah senjata yang paling misterius. Belum pernah terdengar bahwa itu telah diperoleh. Senior, apakah kamu melihat pedang naga besar? Chen Nan bertanya dengan terkejut. Dia tahu bahwa pedangnya bukan pedang naga asli. Itu lebih seperti jiwa dari pedang naga. Ingatannya agak kabur, sepertinya berada di barat, sepertinya hutan abadi. Pedang naga yang kulihat tampaknya telah rusak.
Damon menunjukkan ekspresi menyakitkan dan menggelengkan kepalanya, berkata, aku benar-benar berpikir tidak bisa bangun, samar-samar ingat bahwa bahkan pisau yang rusak tampaknya sulit didapat di tangannya. Tampaknya seseorang atau penjaga binatang buas, tempat itu tampaknya sangat tidak biasa. Petik 2. Pedang naga sudah putus, ini. Chen Nan merasa sedikit tidak bisa dipercaya siapa di dunia ini yang memiliki kekuatan magis yang hebat untuk menghancurkan senjata suci pertama ini. Hutan abadi, apakah ada aktivitas peri di bagian terluar dari daerah itu? Chen Nan bertanya dengan cara ini karena penyihir bijak awal Sander pernah mengatakan kepadanya bahwa pisau naga besar hilang di peri kuno. Daerah tak berpenghuni terdalam di hutan perawan dipenuhi. Sepertinya ada lebih banyak monster, aku benar-benar tidak ingat. Damo merasakan sakit kepala. Selama percakapan antara Chen Nan dan Damon, Rufian Dragon, Dragon Baby, dan Little Phoenix semua tetap diam untuk waktu yang lama. Tiga orang itu sepertinya merasakan suasana Damon yang mengerikan, dan mereka tidak berani meluangkan waktu. Wakil dekan juga jarang berdiam diri, bahkan dia tidak bisa bicara. Damo menggelengkan kepalanya dengan keras, dan tiba-tiba naik ke udara, meneriaki Chen Nan, ada kesempatan untuk melihatmu. Dalam sekejap, Damo menghilang ke langit. Chen Nan beristirahat sebentar di Sen Feng Lege, di mana dia ingin melihat penelitian hebat di mulut wakil dekan. Sayangnya, dia tidak mendapatkan keinginannya. Rencana untuk menciptakan para dewa sangat rahasia dan sulit untuk mengorek informasi yang berguna dari mereka. Kali ini, pohon dewa tinggi di langit dan bumi bagian dalam menyerap bayi emas dari tubuh peri dan menjadi buah yang tergantung di puncak pohon. Namun, hanya karena Yuanying dihancurkan oleh demon besar sebelum yang abadi mati, jadi kali ini menyia-nyiakan banyak kekuatan spiritual. Buah Yuanying yang dikeluarkan sangat kecil, kurang dari sepertiga dari aslinya, tetapi kualitasnya harus kemenangan di masa lalu. Hati malaikat itu sendiri juga meledak oleh malaikat bersayap 6 itu. Dewa bumi hanya menyerap sebagian kecil dari kekuatannya, tetapi kualitasnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Hati malaikat kecil itu bahkan lebih bersinar dan memancarkan ribuan sinar cahaya. Chen Nan mengucapkan selamat tinggal pada Akademi Sen Feng, dan memulai perjalanan baru, tujuan hutan abadi. Mengambil praktiknya saat ini sebagai contoh, seharusnya tidak ada masalah besar dengan perlindungan diri. Dia sangat ingin bergegas ke hutan abadi, dan secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa ada banyak rahasia di sana. Yusin pergi jauh ke barat 5.000 tahun yang lalu, dan pernah menyebutkan pedang naga besar dalam pesannya. Diharapkan bahwa dia sangat mungkin telah pergi ke hutan abadi, Chen Nan berharap untuk menemukan informasi terkait Yuxin di sana. Ratusan ribu gunung liar, tetapi di bawah penerbangan kekuatan penuh Zijin Shenlong dan bayi naga, mereka sudah jauh di belakang, dan Chen Nan berdiri di belakang Zijin Shenlong dan sekali lagi datang ke barat. Di situ, naga bajingan itu agak rapuh. Pada waktu itu, ia pernah tinggal di barat untuk waktu yang lama. Dari kata-katanya, ia mengetahui bahwa ia pernah melayani sarang dua naga, dan secara terang-terangan menyambar naga kuno Hunde. Harta karun putri kecilnya penuh dengan kejahatan. Diperkirakan ini hanya sebagian dari hidupnya yang absurd. Tuhan tahu bagaimana bajingan tua itu ada di tahun itu dan berapa banyak musuh besar yang dimilikinya. Benua Barat, seperti benua Timur, sebagian besar dibagi menjadi beberapa negara besar, di samping itu, ada hampir 100 negara kecil yang bertahan hidup di celah. Keempat negara hegemonik adalah Newland, Manro, Latvia, X. Ada pegunungan tak berujung antara Kekaisaran Manro di selatan dan Kekaisaran X di barat, di mana gaya yang paling primitif dipertahankan. Hutan perawan terbesar di benua barat terletak di sana, dan daerah itu hampir setengah ukuran wilayah Kekaisaran Manro. Suku peri kuno ada di hutan primitif itu. Dikatakan bahwa banyak hal aneh telah terjadi di sana. Selain itu, ada juga banyak orang misterius dan kuat yang tersembunyi di dalamnya, tidak terbatas pada keluarga peri. Chen Nan mengendarai Shenlong, melintasi langit di atas Kekaisaran Xinlan, tanpa henti, dan terbang menuju perbukitan antara Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran X. Pemberhentian pertamanya adalah suku peri kuno di sana. Mereka mendapat cukup informasi di sana, dan kemudian memasuki zona tak berawak di bagian terdalam hutan perawan, hutan abadi. Jalannya sangat mulus. Chen Nan, naga berkepala dua dan burung phoenix kecil berhasil datang ke hutan perawan ini, menggulung gunung, dan menjulang kayu kuno. Tempat itu tidak dapat diakses dan mempertahankan gaya paling primitif. Oh, tongkat dewa yang cerah ada di sini. Ini adalah gunung-gunung dan gunung-gunung, gunung-gunung dan gunung-gunung, dan hutan tanpa akhir, daerah yang sangat luas, tempat untuk menemukan suku peri kecil. Tidak masalah, kita punya waktu, kita bisa menemukannya perlahan-lahan. Chen Nan pertama kali berjalan ke hutan perawan, gerah di hutan gunung bersuara harimau, dan dari waktu ke waktu, World of Warcraft yang ganas juga muncul. Zona primitif ini sulit untuk dipindahkan. Karena tanah ditutupi dengan pohon-pohon hutan yang tinggi, jika Anda terus terbang di udara, sulit untuk menemukan apakah ada jejak kegiatan di hutan. Oleh karena itu, mereka akan selalu berjalan melalui hutan selama 5 atau 6 hari ke depan. Setelah melakukan perjalanan selama 8 atau 9 hari dengan cara ini, Chen Nan dan timnya akhirnya menemukan jejak kegiatan manusia, tepatnya, jejak kegiatan elf. Mereka terus bergerak maju sampai hari ke-13, suara membungkuk di hutan gunung membuat Chen Nan khawatir, dan kemudian panah bulu putih melintasi dedaunan hutan lebat dan menyisipkan jalan Chen Nan ke depan, menghalangi jalan. Elf betina yang cantik keluar,
kepalanya sedikit terangkat, ekspresinya sedikit arogan, dan berkata, siapa kamu? Tetapi ketika matanya beralih dari tubuh Chen Nan ke Baby Dragon, lalu ke Zijin Shenlong, dan kemudian ke Little Phoenix, ekspresinya segera berubah, keadaan arogannya hilang, dan dia kehilangan suaranya, naga dewa yang bangga, abadi Bird Phoenix, Tuhanku, aku akan segera melapor pada para tetua. Peri wanita cantik berlari ke depan dengan cepat. Chen Nan tertawa, dan ras elf yang arogan tampaknya dibagi menjadi siapa. Ketika dia melihat naga ilahi dan burung undet, dia segera mengubah sikapnya. Mereka terus bergerak maju, dan dalam waktu singkat ada pemandangan spektakuler seperti negeri dongeng di depan mereka, dan ada pondok-pondok kecil seperti jamur di hutan. Dan setiap pondok kayu dikelilingi oleh tanaman merambat dan bunga-bunga harum bermekaran. Pada saat ini, banyak elf berkumpul di sekitar. Mereka ingin tahu tentang kunjungan orang asing. Tentu saja, ketika mereka melihat Chen Nan sebagai manusia, ekspresi mereka agak menghina. Ketika mereka melihat Dragon Baby dan Little Phoenix, mata mereka segera berubah. Mereka selalu menghormati binatang legendaris itu. Pada saat ini, beberapa elf-elf berjalan keluar dari desa kecil dan menyapa Chen Nan. Para tamu yang terhormat, Anda dipersilakan untuk mengunjungi. Kami telah menerima ramalan dari Dewi Alam. Anda datang dengan misi besar, yang akan membawa harapan bagi suku peri kuno kami dan akan membantu kami menemukan perawan yang hilang. Beberapa tetua suku peri kuno menyambut mereka dengan hangat. Ketika dia mendekat, Chen Nan menyadari bahwa pondok kayu itu tidak dibangun dari pohon-pohon yang ditebang, itu sebenarnya diolah dari pohon-pohon berongga kuno. Di satu sisi, itu juga menunjukkan bahwa elf mencintai alam dan kesayangan alam. Keindahan suku peri kuno tidak bisa digambarkan, dan itu benar-benar seperti dunia dongeng fantasi. Jamur warna-warni multi tinggi tersebar di sekitar rumah-rumah kecil, belum lagi wewangian bunga menyegarkan, bunga-bunga indah bermekaran di tanah yang hidup ini, kemuliaan samar mengalir di ini dan di tanah suci dunia. Rusa yang ketakutan berlari berkeliling, kelinci putih bersalju memantul di sekitar elf, kicau burung yang lembut itu renyah dan manis, semua ini sangat harmonis dan alami. Peri dan tua-tua sangat tua, setidaknya dalam hal penampilan, tetapi Chen Nan tahu bahwa peri yang bangga yang terlihat atau tampan atau cantik setidaknya berusia beberapa ratus tahun. Secara standar, itu adalah monster tua yang benar-benar tua dan monster tua. Para tamu dari jauh menyambutmu ke suku peri kuno. Tetua Rizia memiliki senyum tulus di wajahnya, yang membuat peri-peri muda yang tidak jauh terlihat sedikit aneh. Sungguh luar biasa bahwa manusia begitu hormat, kesopanan seperti ini tepat untuk naga dewa dan burung phoenix di sebelahnya. Ini karena sifat elf, kesombongan mereka yang melekat selalu memberi mereka rasa superioritas. Namun, elf benar-benar kesayangan alam semua orang adalah penyihir dan penembak jitu alami, ditambah mereka memiliki umur yang panjang, prestasi di bidang budidaya jauh dari manusia biasa sebagai perbandingan, oleh karena itu, mereka memiliki modal yang cukup bangga. Selain itu, setiap elf memiliki penampilan yang indah, yang membuat mereka memiliki potensi penghinaan bagi orang awam. Ini adalah tanah ajaib. Aku tidak menyangka akan melihat harta yang luar biasa di gunung yang luas ini. Aku bisa melihat betapa luar biasanya keluarga peri besar itu. Benar-benar kesayangan dari dewa yang maha kuasa. Puji Dewi Alam. Puji suku peri besar. Petik 2. Chen Nan memujinya dengan sangat mati rasa, bahkan dia merasa sedikit munafik, tetapi setelah melihat hanya beberapa penatua di sisi yang berlawanan menunjukkan cahaya duniawi, elf muda lain yang menonton bangga dan menerima begitu saja. Pahami bahwa peri benar-benar narsis. Namun, untuk dapat memahami berita, hutan abadi, ia tidak berusaha untuk memuji. Beberapa tetua suku elf memintanya untuk mencari apa yang disebut Santa Peri, sehingga kedua belah pihak sangat harmonis dalam percakapan mereka. Hati Chen Nan berangsur-angsur menjadi bersemangat, dia punya perasaan bahwa dia akan mendapatkan petunjuk utama di sini, dan samar-samar dia merasakan nafas yang ditinggalkan oleh Yusin di sini. Dalong Dao, misteri hidup dan mati Yusin. Semuanya adalah segalanya. Tampaknya akan ada titik balik di sini.